Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Engkau menyatakan kepada kami bahwa Putramu Yesus telah ada sebelum Abraham dan akan terus ada. Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Terima kasih Tuhan bahwa Putramu adalah dalam kesatuan dengan Engkau dan Roh Kudus menyelamatkan dan menebus kami dengan caramu yang tak terduga dan tak terkira. Berkatilah kami selalu supaya kami memiliki iman yang teguh akan Putramu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus mengatakan, "Aku telah ada sebelum Abraham ada." Pernyataan ini sangat menggetarkan bagi orang Yahudi, para pemimpin agama. Bagaimana mungkin, bagaimana tidak? Karena mereka menganggap bahwa Abraham adalah bapa mereka. Dan Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Dan ini kan menimbulkan suatu skandal yang tidak mudah untuk dimengerti oleh orang Yahudi pada waktu itu. Dan karena itu bahwa Yesus kemudian dihujat. Yesus dihukum karena dia menghujat Allah, karena dia menyamakan diri dengan Allah. Bacaan-bacaan Injil hari-hari ini menukiskan tentang keilahian Yesus. Dari mana Yesus itu? Nah, lebih lanjut kita tahu bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan segala kuasa manapun, di surga, di bumi, di atas langit, dimanapun juga di laut, di gunung, ya, kapanpun, saat apapun, mengatasi ruang dan waktu, bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Jadi Alfa dan Omega itu adalah awal dan akhir, berarti apa? Bukan hanya kelihatan yang kelihatan kita ini, tapi yang tidak kelihatan. Bahkan kuasa manapun, di tempat manapun, di gunung, di laut, di segala zaman, di segala waktu. Yesus itulah Alfa dan Omega. Dia adalah Raja semesta alam. Ya. Jadi kalau saudaraku terkasih dalam Kristus, nampaknya ini bukan tidak mendapat perhatian dari kita, tetapi sungguh merupakan sesuatu pewahyuan yang sangat dalam dan sangat luar biasa supaya kita memahami, ya sekali lagi memahami apa kuasa-kuasa yang seringkali kita lihat di luar kita atau di agama-agama tertentu. Ya. Dan kita seringkali terpesona dengan kehebatan, ya, pengalaman-pengalaman batin seseorang tentang Allah, tentang apapun. Kita juga harus berhati-hati sebelum kita memahami Kristus sendiri. Jadi cara teologinya adalah berteologi, kita memahami Yesus, kita masuk dalam hati Yesus. Dan Yesuslah yang mencerahkan segala pengalaman-pengalaman kemanusiaan kita. Semenarik apapun, seindah apapun. Ya. Jadi perspektif seperti di belakang saya ini ada lampu. Lampu itulah Yesus. Maka Yesus adalah terang yang menerangi segala sesuatu. Terang alam semesta, terang dunia. Ya, dunia dalam arti apa? Bukan hanya dunia dalam arti yang kelihatan, yang tidak kelihatan pun. Yang di bawah, yang dalam batin kita, dalam alam semesta, di bumi, di bawah bumi, di langit, di atas, di laut, di gunung, di hutan. Ya, Yesus. Artinya semua kuasa ini bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Yesuslah Raja semesta alam. Nah, pewahyuan ini menjadi sangat sangat memberi daya yang tidak mudah bagi orang Yahudi. Ya, nggak dimengerti oleh mereka.
Kita pun mungkin bahkan tidak juga mengerti. Bukan hanya orang Yahudi, sekarang pun kita juga seringkali tidak mengerti. Nah, karena itulah seringkali kenapa kita, ya, umat Katolik berpindah ke lain hati, ya, lain tetangga, merasa di tetangga lebih hebat, lebih apa. No way. Sekali lagi, no way. Yakinlah bahwa Yesus Raja semesta alam. Yakinlah bahwa Yesus menguasai segala sesuatu. Yakinlah Yesus mengatasi segala tempat, segala keadaan, dimanapun juga. Ya, di dalam Yesus maka kita mendapatkan daya-daya ilahi yang di mana kita memiliki kekuatan yang tak terkira karena Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Itulah saudaraku terkasih. Dan Allah yang demikian itu karena Yesus sang sabda itu, sang firman itu telah bersatu dengan Bapa, bersatu dengan Roh Kudus. Maka Tritunggal Maha Kudus sudah ada sejak semula ketika penciptaan terjadi. Ya, Allah menciptakan lewat sabdanya, lewat mulutnya, dan lewat Roh Kudus yang melayang-layang di atas langit. Ya, sudah ada di dalam kesatuan dengan Bapa. Ketika Allah menciptakan sebelum Kristus, ya, Allah bersabda lewat para nabi, mengatakan berkata memilih seseorang nabi A, B, dan C untuk membuat manusia taat kepada Tuhan, untuk membuat perjanjian dengan manusia lewat Abraham, perjanjian itu, ya. Dan Tuhan mengadakan perjanjian lewat Abraham itu, ya, bahwa kita adalah umat Allah dan Allah adalah Allahnya bangsa Israel. Jadi perjanjian dan harus taat, bahwa Allah akan tetap taat, akan tetap menyelamatkan manusia asalkan manusia taat kepada Tuhan. Perjanjian sebelum Abraham. Dan perjanjian itu dibarui oleh Yesus Kristus yang telah mengorbankan nyawa hidupnya, yang Allah yang dalam kebersatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Roh Bapa itu dikirim kepada kita untuk membuat perjanjian yang telah diadakan dalam Abraham itu diperbarui lagi, ya, dalam darah anak domba yang nanti akan kita rayakan dalam masa Paskah itu, dalam korban anak domba, ya. Jadi itu saudaraku terkasih. Jadi perjanjian itu dimeteraikan dengan darah pengorbanan anak domba, ya. Maka menjadi powerful, menjadi kuat, mempunyai daya yang luar biasa karena perjanjian itu dimeteraikan dengan darah anak domba. Maka kalau kita membuat perjanjian harus ada meterai, ya, dicap meterai 3.000, 6.000, atau dulu pakai meterai yang ada waxnya itu, ya, ada apa namanya itu, supaya sah, supaya kuat, dan itulah dilakukan oleh korban Yesus anak domba Paskah yang dikorbankan supaya manusia, supaya kita semua mengakui pada akhirnya Yesus adalah segala-galanya dalam segala-galanya untuk segala-galanya. Seluruh alam semesta memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, yang kelihatan dan tak kelihatan, yang di bumi, di laut, di sungai, dimanapun juga memuji dan memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan inilah saudaraku terkasih, iman kita yang demikian ini. Maka jangan pernah ragu akan Yesus, ya. Yesus yang adalah sabda firman yang menjadi manusia, yang mau menderita, yang mau diperlakukan tidak adil. Itulah Tuhan kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua semakin menyelami akan karunia, akan luar biasa dari karya Allah bagi kita semua. Ya, semoga kita percaya bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, bahwa Yesus adalah Raja semesta alam, bahwa Yesus adalah pencipta, ya, segala sesuatu, penyelamat dan penebus. Bukan hanya yang kelihatan saja, bukannya dalam waktu sekarang saja, dulu dan sekarang dan akan datang, abadi dan kekal, di luar waktu yang kita lihat sekarang ini. Itulah Yesus, itulah Tuhan kita. Semoga Anda dan saya sekali lagi tetap menyadari kehadiran Tuhan yang luar biasa ini di dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan atas Anda semua, dan Anda disembuhkan oleh kuasa yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini dalam Tritunggal Maha Kudus. Dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.